Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian yang cantik dan cakep. Ketemu lagi dengan Ibu Hutapea di sini, tentunya masih dengan pembelajaran matematika kita, lanjutan dari materi minggu lalu. Anak ibu, kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis barisan dan deret bilangan, yakni jenis yang pertama yaitu barisan dan deret bilangan aritmatika, atau dikenal juga dengan barisan dan deret hitung. Nah, anak ibu, dalam belajar barisan dan deret aritmatika ini ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, barisan aritmatika. Yang kedua, deret aritmatika. Yang ketiga, menyelesaikan soal yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung kita masuk ke topik barisan aritmatika ya anak ibu. Iya. Apa itu barisan aritmatika anak ibu? Barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang mempunyai selisih antara dua suku terurut yang selalu sama atau tetap, di mana selisih tersebut disimbolkan dengan B, dan apabila B-nya atau bedanya positif, maka barisan tersebut naik, dan apabila bedanya negatif, maka barisan itu turun. Sedangkan suku pertama yang biasa disimbolkan dengan U1, nah pada barisan aritmatika dia disimbolkan dengan A. A kecil ya anak ibu. Maka bentuk umum dari barisan aritmatika yang tadinya barisan bilangan berbentuk U1, U2, U3, U4 dan seterusnya, UN. Nah, di barisan aritmatika bentuknya berubah menjadi di mana U1-nya menjadi A, U2-nya A tambah B, U3-nya A tambah 2B, U4-nya A tambah 3B, dan seterusnya sampai UN A tambah N kurang 1 kali B. Sehingga bentuk barisan aritmatika itu menjadi A, A tambah B, A tambah 2B, A tambah 3B, dan seterusnya A tambah N kurang 1 kali B. Nah, diperolehlah rumus suku ke N-nya A tambah N kurang 1 kali B. Begitu ya anak ibu. Rumus suku ke N-nya jadinya A UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Dan B sendiri rumusnya itu adalah UN kurang 1. Nah, bila dijabarkan bedanya itu atau B-nya itu diperoleh dengan U2 kurang U1. Harus sama dengan U3 kurang U2 sama dengan U4 kurang U3. Dan seterusnya, sehingga rumusnya sampai menjadi UN kurang 1, di mana A itu adalah suku pertama atau U1, B itu beda atau selisih, U2 adalah suku kedua, U3 suku ketiga, U4 suku keempat, dan UN adalah suku ke-N. Demikian anak ibu. Nah, supaya kamu lebih paham, ada ibu kasih contoh ya, seperti biasa. Ya, silahkan lihat. Tentukan suku ke-20 dan ke-30 dari barisan aritmatika 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Nah, kita jawab soalnya sama-sama ya anak ibu ya. Lihat, kita buat dulu pertama sekali barisan bilangannya, yaitu 4, 7, 10, 13. Nah, setelah itu anak ibu, kita tentukan
yang mana U1, U2, U3 sampai U4-nya. Nah, lihat menjadi U1 atau A adalah yang pertama kali jumpa. Di suku pertamanya itu 4, U2-nya 7, U3-nya 10, U4-nya 13. Nah, setelah itu kita cari bedanya. Ya. Setelah kita dapat tadi A-nya, kita cari bedanya. Ya, bedanya itu diperoleh dengan U2 kurang U1 harus sama dengan U3 kurang U2 harus sama dengan U4 kurang U3. Kita masukkan anak ibu. Iya. U2 kurang U1 berarti 7 kurang 4 harus sama dengan U3 kurang U2 10 kurang 7 dan U4 kurang U3 13 kurang 10. Kita lihat. Iya. Hasilnya jadinya 7 kurang 4 adalah 3, 10 kurang 7 adalah 3, 13 kurang 10 adalah 3. Berarti bedanya sama dengan 3, ya. Nah, setelah kita dapatkan bedanya, kita masukkanlah ke rumus suku KN. Karena soal meminta kita menentukan suku ke-20 dan suku ke-30. Nah, pertama sekali kita masukkan yang 20, berarti N-nya adalah 20. Sehingga suku ke-20 menjadi A4 tambah 20 kurang 1 kali 3. Nah, hasilnya 4, duluan kerjakan di dalam kurung ya anak ibu. 4 tambah 19 kali 3. Sama dengan 4 tambah 57 sama dengan 61. Demikian caranya juga sama untuk menentukan U30. Iya, tinggal kita ganti aja N-nya jadi 30. Nah, lihat U30-nya menjadi A-nya tadi 4, N-nya 30 ya nah ibu, kita masukkan. U30 menjadi 4 tambah 30 kurang 1 kali 3. Iya, 30 kurang 1 hasilnya 29 kali 3. Sehingga kita peroleh 4 tambah 29 kali 3 sama dengan 4 tambah 87 sama dengan 91. Sehingga kita peroleh bahwa U20-nya adalah 61 dan U30-nya adalah 91. Demikian anak ibu, kamu paham kan? Iya, ibu harapkan kamu paham ya nak. Pelan-pelan aja ya nak ya. Oke, kita lanjut materinya. Sekarang kita masuk mengenai deret aritmatika. Nah, ibu ingatkan sekali lagi anak ibu, deret itu sama dengan sinonimnya dengan jumlah. Maka deret aritmatika adalah jumlah berurutan dari setiap suku pada barisan aritmatika, ya. Deret aritmatika itu adalah jumlah berurutan dari setiap suku pada barisan aritmatika. Nah, bentuk umumnya iya, seperti biasa bentuk umum deret bilangan adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah dan seterusnya tambah UN. Nah, di deret matematika berubah dia bentuknya menjadi A tambah B tambah A tambah 2B tambah A tambah 3B dan seterusnya sampai A tambah N kurang 1 kali B. Nah, sehingga anak ibu jumlah N suku pertama dari deret aritmatika dirumuskan dengan Sn sama dengan N per 2 kali A tambah UN atau Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A tambah buka kurung N kurang 1 kali B tutup kurung, ya. Jadi kita gunakan rumus yang pertama apabila UN-nya diketahui. Nah,
Kalau rumus yang kedua kita gunakan apabila UN-nya tidak diketahui. Nah, seperti biasa keterangannya adalah A itu adalah suku pertama, B itu adalah beda atau selisih, N itu banyaknya suku, Sn itu adalah jumlah N suku pertama pada barisan aritmatika. Sementara UN tadi adalah suku ke N. Iya, demikian anak ibu rumusnya atau bentuk umumnya deret ya. Nah, lanjut kita. Sekarang ibu kasih kamu satu contoh. Iya, contohnya ini sederhana. Hitunglah jumlah deret berikut. Nah, deretnya 3 tambah 8 tambah 13 tambah dan seterusnya tambah 98. Nah, langkah pertama anak ibu tetap kita tuliskan dulu deretnya ya. 3 tambah 8 tambah 13 tambah dan seterusnya tambah 98. Nah, setelah itu kita tentukan U1 adalah 3, U2-nya 8, U3-nya adalah 13 dan UN-nya adalah 98. Nah, dari soal kita dapatkan bahwa A-nya adalah 3. Ya, A-nya sama dengan 3. Nah, setelah itu kita cari bedanya. Bedanya masukkan rumusnya. Boleh salah satu ya anak ibu, karena sudah dipastikan dia dari aritmatika berarti dia punya beda yang sama. Ya, B-nya sama dengan U2 kurang U1. U2-nya tadi 8 ya. 8, U1-nya 3. Maka 8 kurang 3 harus sama dengan 13 kurang 8. Maka kita peroleh bedanya sama dengan 5 ya. B-nya sama dengan 5. Setelah itu anak ibu kita masuk ke UN. Iya, kita harus dapatkan dulu N-nya. Tadi sudah kita dapatkan A, kita dapatkan B. Sekarang harus kita tentukan N-nya. Setelah itu baru kita tentukan nanti Sn-nya. Nah, N-nya kita peroleh dari UN, anak ibu. Iya, UN-nya tadi berapa? 98. Kita gunakan rumusnya. Rumus UN itu adalah A tambah N kurang 1 kali B. Kita substitusi ke UN-nya ya. UN sama dengan 98. Berarti 98 sama dengan 3 tambah N kurang 1 kali 5. Ingat, A-nya tadi 3, B-nya 5. Nah, setelah ini anak ibu kita dapatkan kalikan ke dalam ya. N kurang 1 kali 5 ya. Berarti menjadi 98 tambah 3 tambah N kali 5 berarti 5N. Negatif 1 kali 5 berarti negatif 5. Iya, jadinya 98 sama dengan 3 tambah 5N kurang 5. Sama dengan senegatif 2 tambah 5N. Iya. Kedua ruas ditambah dengan 2 ya. 98 tambah 2 sama dengan negatif 2 tambah 5N tambah 2. Supaya hilang yang konstanta di sebelah kanan ya anak ibu. Nah, sehingga kita dapatkanlah 100 sama dengan 5N. Sehingga atau itu sama dengan 5N sama dengan 100. Maka 5N per 5 sama dengan 100 per 5. Maka N-nya kita dapatkan adalah 20. Ya, A-nya tadi 3, B-nya 5, N-nya 20. Kita masukkan ketiga hal tadi ke dalam rumus Sn. Ya. Nah, N-nya kita dapatkan 20, maka yang kita cari adalah S20. Ingat rumus Sn tadi adalah N per 2
kali A tambah UN. Kita pakai rumus yang pertama karena di soal dikasih tahu UN. Maka diperolehlah S20 atau jumlah 20 suku pertama deret tersebut adalah 20/2 kali, buka kurung ya, 3 tambah 98. Sehingga S20 sama dengan 10 kali 101. Hasilnya 1010. Sehingga anak ibu kita dapatkanlah jumlah deret aritmatika untuk deret aritmatika 3 tambah 8 tambah 13 tambah dan seterusnya tambah 98 adalah 1010. Oke, paham anak ibu? Iya, ibu anggap kamu bisa memahami ya. Kita lanjut ke topik kita yang terakhir, yaitu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Ada banyak anak ibu soal-soal yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Nah, untuk pembahasan kita kali ini ibu kasih kamu 3 contoh soalnya. Yang pertama, ya, sebentar ya anak ibu. Yang pertama, ibu kasih soalnya adalah, baca ya. Suatu barisan aritmatika diketahui jumlah dari suku keempat dan suku ketujuh adalah 81. Jika barisan tersebut memiliki beda 5, maka tentukanlah A. suku pertama, B. suku keempat, C. suku ke-7. Nah, perhatikan anak ibu, kita kerjakan ya, perhatikan baik-baik ya. Dari soal diketahui jumlah dari suku keempat dan suku ketujuhnya adalah 81. Nah, kalau kita buat bahasa matematiknya itu menjadi U4 tambah U7 sama dengan 11. Dan bedanya tadi sama dengan 5. Nah, kita masukkanlah anak ibu atau kita substitusikanlah rumus dari atau bentuk umum dari U4 dan U7. Lihat, U4 itu bentuk umumnya adalah A tambah 3B. U7 itu bentuk umumnya A tambah 6B. Nah, kita masukkan ke rumus tadi. U4 tambah U7 sama dengan 11. Maka menjadi A tambah 3B ditambah A tambah 6B sama dengan 81. Oh maaf, tadi salah ketik ya ibu, 81 ya, bukan 11. Oke, lanjut. Kita bukalah dari kurungnya nah ibu. Dari tanda kurungnya kita buka sehingga bentuknya menjadi A tambah 3B tambah A tambah 6B sama dengan 81. Nah, asosiasikan yang sejenis, artinya gabungkan yang sejenis, jumlahkan yang sejenis. Untuk soal ini jumlah ya. A tambah A, hasilnya 2A. Kemudian 3B tambah 6B, hasilnya 9B. Sehingga kita dapatkanlah 2A tambah 9B sama dengan 81. Iya, 81. Nah, sekarang setelah kita dapatkan bentuk sederhananya, kita substitusikan bedanya tadi, yaitu 5 ya. Kita masukkan ke bentuk yang terakhir ini. Maka kita dapatkan 2A tambah 9 kali 5 sama dengan 81. Sehingga 2A tambah 9 kali 5 adalah 45. 2A tambah 45 sama dengan 81. Nah, pindahkan konstanta yang di sebelah kiri ke kanan. Sehingga di sebelah kirinya hanya tinggal 2A. Ya.
Sehingga kita dapatkanlah 2A sama dengan 81 kurang 45. Maka 2A sama dengan 36 dan A sama dengan 18. Yaitu 36 bagi 2. A sama dengan 18. Demikian suku pertamanya kita dapatkan 18. Sekarang kita tentukan suku keempat. Masuk kita ke bagian B-nya. Suku keempat, rumusnya tadi adalah A tambah 3B. Kita substitusikanlah A dan B yang sudah kita dapatkan. Ya, masukkan U4-nya menjadi 18 tambah 3 kali 5. Sama dengan 18 tambah 15. Nah, kita dapatkanlah U4-nya sama dengan 33. Nah, lanjut kita yang bagian C, yaitu kita disuruh mencari suku ke-7. Suku ke-7 rumus umumnya adalah A tambah 6B. Dengan cara yang sama seperti menentukan suku keempat, kita lakukan untuk suku ke-7. Masukkan U7-nya sama dengan 18 tambah 6 kali 5. Maka kita dapatkan U7-nya sama dengan 18 tambah 30 sama dengan 48. Oke, sehingga suku ke-7-nya sama dengan 48. Paham anak ibu? Iya, lanjut kita anak ibu ke contoh soal yang kedua. Nah, ini soal cerita. Soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Lihat. Di sekolahnya Rika menabung setiap hari Senin. Awalnya Rika menabung sebesar 5.000. Jika setiap minggu Rika menabung 1.000 rupiah lebih banyak dari minggu sebelumnya, maka hitunglah jumlah tabungan Rika sampai minggu ke-10. Ya. Nah, agak-agak dianalisa soalnya anak ibu ya. Silakan analisa soalnya. Dan ibu akan jelaskan cara penyelesaiannya. Nah, setelah kita analisa soal ini anak ibu, maka kita dapatkan di sana ada kalimat awalnya tabungan Rika sebesar 5.000 rupiah. Berarti yang menjadi U1 di barisan dereknya adalah 5.000. A sama dengan 5.000. Nah, kemudian kita temukan ada kalimat menabung. Rika menabung 1.000 rupiah lebih banyak dari minggu sebelumnya. Berarti 1.000 rupiah ini menjadi bedanya atau selisihnya ya. Di B-nya sama dengan 1.000. Nah, setelah itu anak ibu, barisan yang terbentuk jadinya adalah yang pertama tadi U1-nya adalah 5.000, selanjutnya bedanya 1.000, berarti 5.000 tambah 1.000 berapa? 6.000. Lanjut lagi, 6.000 tambah 1.000 jadinya berapa? 7.000. Demikian seterusnya anak ibu, sehingga kita peroleh bentuk dari barisan bilangan, barisan aritmatika pada soal ini adalah 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 dan seterusnya. Nah, yang ditanya pada soal adalah jumlah tabungan Rika sampai minggu ke-10. Berarti N-nya sama dengan 10 ya. A-nya tadi 5.000, B-nya 1.000, bentuk barisannya 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 dan N-nya 10. Sudah gampang anak ibu ya. Apa yang kita perlukan untuk menentukan SN sudah ada. Sekarang anak ibu, kita masukkanlah A, B, dan N-nya ke rumus SN. Ya, di mana N-nya tadi 10. Rumus SN yang mana anak ibu? Tentunya yang kedua, yaitu SN sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Substitusikan semua yang diperlukan, baik A, B, dan B, dan juga N. Kita masukkan S10 sama dengan 10 per 2 kali
buka kurung ya. 2 kali 5.000 ditambah 10 kurang 1 kali 1.000 ya. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung anak ibu ya. Yang di dalam kurung yaitu 10 kurang 1 kali 1.000. Sehingga kita peroleh SN-nya menjadi N per 2 ya, 10 per 2 hasilnya adalah 5. Buka kurung, 2 kali 5.000 hasilnya 10.000 tambah 10 kurang 1 adalah 9 kali 1.000 ya. Berarti bentuknya jadi 5 kali 10.000 tambah 9 kali 1.000 sama dengan 5 buka kurung 10.000 tambah 9 kali 1.000 berapa nih ibu? Iya 9.000 tambah 9.000. Nah hasilnya menjadi ya 5 kali 19.000 ya. Dalam kurung duluan diselesaikan ya. Nah kita perolehlah bahwa jumlah tabungan Rika sampai minggu ke-10 itu disimbolkan dengan S. Ya anak ibu, lanjut kita soal yang terakhir, yaitu ditentukan bilangan asli kurang dari 50. Dari bilangan-bilangan tersebut, hitunglah jumlah dari semua bilangan yang habis dibagi 3. Nah anak ibu, setelah kita analisa soal ini, tentunya hal pertama yang harus kita kuasai dalam menyelesaikan soal ini, modal utama kita adalah kita harus ingat yang mana saja yang merupakan bilangan asli ya. Bilangan asli itu selalu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dalam hal ini sampai dia 49. Nah, dari bilangan asli yang kurang dari 50 tersebut, yang mana saja yang habis dibagi 3. Nah, dari sana kita dapatkanlah bahwasanya bilangan asli yang habis dibagi 3 adalah bilangan asli yang habis dibagi 3 yang kurang dari 50 itu adalah 3, 6, 9, 12 dan seterusnya sampai 48. Nah, dari barisan yang kita peroleh tersebut langsung kita dapatkan bahwasanya A-nya atau U1-nya sama dengan 3. Lalu B-nya adalah U2 kurang U1. Berarti 6 kurang 3 sama dengan 3. Nah, B-nya sama dengan 3. Lalu satu hal lagi yang kita butuhkan yaitu N. N ini akan kita peroleh dari UN-nya. UN-nya dalam hal ini adalah 48. Maka kita substitusilah rumus umum UN. Ya, masukkan rumus umumnya yaitu A tambah N kurang 1 kali B sama dengan 48. Lalu gantikan A dan B yang sudah kita dapatkan ke dalam rumus ini. Maka kita peroleh 3 tambah buka kurung N kurang 1 kali 3 sama dengan 48. Nah, anak ibu duluan selesaikan yang di dalam kurung. Berarti kita dapatkan 3 tambah N kali 3 sama dengan 3N. Dikurang 1 kali 3 sama dengan 3. Maka kita perolehlah bentuknya menjadi 3 tambah 3N kurang 3 sama dengan 48. Nah anak ibu, 3 kurang 3 yang sebelah kiri, perhatikan 3 kurang 3 hasilnya 0. Sehingga yang tinggal di sebelah kiri hanya 3N. Maka kita peroleh 3N sama dengan 48. Maka N sama dengan 48 dibagi 3. N-nya jadinya 16. Nah, setelah kita dapatkan N, kemudian B dan A sudah kita dapatkan, kita tinggal masukkan dia ke rumus SN. Kenapa ke rumus SN, Bu? Karena yang ditanyakan soal adalah jumlah dari. Berarti dia berhubungan dengan deret, ya.
Kita masukkanlah rumus SN. Yang pertama, karena UN dikasih tahu ya. Ya, SN sama dengan N per 2 buka kurung A tambah UN. Kita gantikan semuanya, baik A, UN, dan N-nya. Oke? Maka S16 sama dengan 16 per 2 kali 3 tambah 48. 16 per 2 berapa anak ibu? 8. 3 tambah 48 berapa anak ibu? 51. Sehingga kita dapatkan dia S16-nya menjadi 8 kali 51. Nah, hasilnya S16-nya sama dengan 408. Jadi anak ibu, jumlah dari semua bilangan asli yang kurang dari 50 yang habis dibagi 3 adalah 408. Demikian anak ibu, paham ya? Ya, kamu usahakan paham ya anak ibu ya, pelan-pelan aja, ulang-ulang terus videonya ya, biar paham ya sayang ya. Oke? Nah, sebagai penguatan untuk kamu, supaya kamu mahir menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan barisan dan deretan aritmatika, ibu kasih kamu tugas. Ya, tugas ataupun latihan di rumah yang kamu kerjakan dalam waktu 1 minggu. Ya, dikumpulkan hari Senin 17 Agustus 2020 paling lama pukul 11.59 siang hari. Ya, jangan lewat ya anak ibu ya. Selamat mengerjakan anak ibu, jadilah pemenang, dan pemenang lahir dari setiap latihan-latihan yang dikerjakannya dengan tulus dan ikhlas. Oke, terima kasih, salam sehat.